Bab 27. Berantem di klub malam. Basten yang baru saja nyampe di rumah. Wajahnya terlihat gugup ketika melihat pintu kamar sudah terbuka. Dan yang pastinya ibu mertua sudah ada di dalam kamar mereka. Dia gak bisa bayangkan seperti apa wajah dan perasaan Canari saat ibunya melihat putrinya yang pura-pura sakit dan lelah karena kelaparannya tadi pagi. Kak Basten. Suara jerit Canari terdengar sampai ke lantai 1, hingga pembantu di rumah itu langsung merapat di ruang tamu tempat Basten berada saat ini. Dan, Neng Canari kenapa, apa dia baik-baik saja? Tanya Biana yang terlihat khawatir saat mendengarkan teriakan Canari dari kamar mereka. Oh, iya Bi. Baik-baik saja. Mungkin karena belum aku kasih tahu tadi kepergianku. Basten menyembunyikan kegugupannya di hadapan pembantu mereka. Udah, semua baik-baik saja kok. Kalian bisa melanjutkan pekerjaan kalian. Tanpa pertanyaan lagi dari para pembantu, mereka kembali melanjutkan aktivitas mereka. Sementara Basten memilih duduk santai di ruang tamu sambil menunggu ibu mertuanya di lantai 1, seraya menganggap biasa saja apa yang pastinya sudah dilihat oleh sang mertua. Udah, ibu ke bawah, pakai baju kamu. Ibu Shirley yang sudah duluan berpengalaman dari mereka. Dia memilih untuk mengerti situasi pengantin baru itu. Basten yang sedari tadi duduk di ruang tamu. Dia masih kepikiran bagaimana perasaan istrinya saat ini. Ibu, sapaan Basten saat melihat ibu mertuanya turun dari tangga. Iya Basten, kamu dari mana? Ibu datang tanpa memberitahu kalian, ucap ibu Shirley terlihat santai. Gak apa-apa Bu, jawab Basten sambil tersenyum. Menyembunyikan kegugupannya di hadapan ibu mertua, baru siap nyuci mobil Bu. Singkat cerita guys, malam harinya ibu Shirley makan malam bersama Canari dan Basten. Saat itu tidak ada pembahasan mengenai kejadian tadi sore. Canari dan Basten memilih diam. Acara makan malam pun sudah selesai. Ibu Shirley pamit pulang. Ibu pulang dulu. Baik-baik aja kalian di rumah. Kamu harus sering minum vitamin dan juga olahraga. Biar badan kamu lentur dan terbiasa. Dan kamu juga. Perkataan Ibu Shirley berhasil membuat hati kedua pengantin baru yang dijodohkan itu bertanya-tanya dalam hati. Canari tersipu malu karena kepekaannya dari apa yang dimaksud sang ibu. Ibu sering-sering kesini ya. Canari memeluk manja sang ibu. Kayak anak kecil aja. Kamu jangan manja-manja sama ibu. Manjanya tuh, noh sama laki lu yang jadiin dada lu baskom. Perkataan ibu Shirley berhasil membuat Basten susah bernafas. Ibu pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ibu. Jawaban mereka kompak. Baru saja beberapa langkah ibu Shirley keluar pintu. Akhirnya mereka baru bisa mengeluarkan nafas dengan teratur. Akhirnya, perkataan Basten terdengar lega. Akhirnya apa? Wajah Canari terlihat kesal melihat wajah suaminya. Hehe, kita bebas lagi. Tanpa basa-basi Basten mendekati istrinya dan seperti biasa ia langsung membersihkan bibir tipis Canari dengan bibirnya. Dan Canari juga tidak kalah saing dengan serangan itu. Ia langsung merespon baik penyatuan bibir itu. Tiba-tiba sebuah perkataan dari pintu membuat mereka terkejut. Ya Allah Gusti. Seru Ibu Shirley saat kembali mengambil tasnya yang sudah tinggal. Keduanya langsung bubar dari penyatuan adegan itu.
Wajah mereka yang terlihat happy beberapa detik itu, kembali memudar kecerahannya melihat sang ibu yang selalu datang tidak pada waktu yang tepat. 1 minggu kemudian, keduanya disibukkan dengan aktivitas mereka seperti biasanya. Basten kembali sibuk dengan pekerjaan kantor, yang harus lembur bekerja. Bahkan terkadang dia memilih untuk nginap di kantor jika hari sudah terlalu larut malam. Sehingga Canari sering menyimpulkan kalau Basten kini mulai lagi berubah. Malam harinya sering berteman dengan kesunyian, sama seperti malam ini. Canari hanya ditemani oleh detak jam dinding yang terdengar nyaring di telinganya. "Kamu lagi di mana, Basten? Kamu tidur di mana malam ini? Apakah malam ini kamu bersama wanita malam? Apakah kamu sudah bosan denganku? Apakah kamu gak puas dengan kemampuanku di atas ranjang?" Kata-kata itu semakin melintas di benak Canari, hingga ia kesulitan memejamkan matanya. Beberapa menit kemudian Canari sudah sedikit tertidur. Matanya sudah mulai terpejam. Tiba-tiba sebuah kecupan di keningnya mendarat, dan pelakunya si Basten. "Ayo tidur lagi," ucap Basten yang kini sudah memeluk Canari. "Kamu dari mana saja sih? Baru pulang jam segini. Apa kamu dari klub malam ya?" tanya Canari seraya menyembunyikan kekesalannya terhadap Basten. "Gua dari kantor sayang," jawabannya singkat sambil memejamkan matanya. "Gua udah gak pernah lagi ke sana." "Udah makan?" tanya Canari pelan. Di sisi lain hatinya berkata bahwa ingin sekali malam ini berperang. Udah beberapa hari bulunya gak merinding karena kesibukan suaminya. Tapi rasa itu ia tahan. Gak mungkin dia yang duluan ngajak. Udah," jawab Basten yang kini sudah mulai tertidur karena kecapeannya. "Kak," suara Chan terdengar pelan. "Apa sayang? Gua capek, besok pagi aja. Tapi kalau mau di atas, gak apa-apa," jawaban Basten dalam keadaan setengah tidur. Dan seperti biasanya Canari langsung mengambil posisi hingga tercurahkan sebuah peperangan yang begitu menghangatkan malam itu. Namun di tengah permainan, Canari ingin mengatakan sesuatu sama Basten. Namun Basten menahan ucapan itu. "Kak, ada yang mau aku omongin. Nanti aja dulu. Udah tanggung nih. Lagi asyik." Basten kelihatan sedang fokus dengan permainan. Tapi Kak Canari hendak ingin mengatakan sesuatu yang penting. Namun Basten selalu menghentikan perkataan Canari. Hingga sentuhan demi sentuhan Basten membuat Canari kehilangan akal sehatnya dan terbuai dalam kehangatan. Singkat cerita malam itu berlalu seperti biasanya yang dipenuhi dengan adegan-adegan mesra. Dan sebenarnya yang ingin dikatakan Canari kepada Basten yang sudah tertunda itu ialah, beberapa hari yang lalu dia diajak Bull bersama dengan timnya untuk makan bersama di sebuah restoran. Kebetulan di hari yang ditentukan Bull merupakan hari spesial untuk dirinya, karena hari itu ia ulang tahun. Namun saat Bull prasetya mengajak Canari pura-pura tidak tahu bahwa itu hari ulang tahun Bull. Keesokan harinya, seperti hari-hari sebelumnya Basten kembali melaksanakan aktivitasnya di kantor. Dan di hari itu juga hari yang ditentukan Bull untuk makan bersama dengan timnya di sebuah restoran. Namun Canari tidak ingin mengganggu suaminya yang sedang sibuk bekerja. Dia tahu apa yang harus ia lakukan. Dan yang pastinya Canari tidak berniat untuk melukai hati suaminya, walaupun bersama dengan orang yang menyukainya. "Kita makan di sini aja," ucap Bull kepada rekan-rekannya.
Makanan di sini enak dan lezat, sambil melihat Canari. Semua tim itu sudah masuk di restoran dan mulai memesan makanan. Singkat cerita, saat semua sudah selesai makan, Canari memulai percapakan. Gua yang traktir. Sebagai tanda terima kasih gua pada tim ini karena sudah nerima gua untuk bergabung. Gak bisa gitu, Chan. Gua yang ngajak. Jadi biar gua yang bayarin. Sentak Bul terhadap perkataan Canari. Gak apa-apa, Bul. Apa lu lupa kalau gua istri orang kaya? Dengan polosnya Canari yang sudah bukan anak gadis lagi. Dia mengeluarkan sebuah kartu kredit dari tas kecilnya. Wah, istri Sultan terkenal. Ucap salah seorang teman mereka yang satu tim. Harusnya kita yang berterima kasih sama elu, Chan. Karena keahlianmu tim kita bisa masuk 8 besar dalam audisi yang kita ikuti. Perkataan teman mereka yang lain. Beberapa menit kemudian, terdengar sebuah sapaan yang tidak asing kedengarannya di telinga Canari. Chan. Papa. Jawab Chan saat melihat ke arah suara itu yang mulai mendekati meja mereka. Dan saat itu juga Pak Aguso melihat Bul. Dalam pikirannya Canari masih menyukai Bul. Oh, sapaan teman yang satu tim Canari dengan Pak Aguso. Iya, jawab Pak Aguso singkat sambil mengambil kursinya. Tak menunggu lama, Bul dan teman yang lain undur diri, memberikan kesempatan kepada kedua orang itu antara ayah dan anak. Keduanya sambil bercerita, hingga Pak Aguso meluapkan kekesalannya dengan Canari yang sudah jarang menjawab telepon ayahnya. Kamu kenapa jarang jawab telepon papa? Dan kamu juga jarang datang ke rumah? Tanya Pak Aguso yang kecewa dengan putrinya yang sudah kelihatan berubah. Maaf Pak, Canari sibuk di rumah. Sibuk? Kamu sabar ya nak, papa sedang berusaha mencari cara untuk memisahkan kamu dengan pria bajingan itu. Perkataan Pak Aguso meyakinkan Canari untuk memisahkan mereka, karena Pak Aguso masih belum bisa menerima Basten sebagai menantunya. Mendengarkan perkataan itu Canari hanya diam dan hati Chan berkata, tidak akan bisa Pak, Canari sudah terlanjut berenang bersama Kak Basten. Kenapa diam? Pak Aguso melanjutkan perkataannya dengan pertanyaan saat melihat anaknya diam. Gak Pak, jawab Chan sambil tersenyum. Kamu gemuk sekarang ya, perkataan Pak Aguso membuat Canari kembali tersenyum. Iya Pak, karena Canari menjalani kebahagiaan dalam keluarga kecil kami. Perkataan Canari membuat Pak Aguso sedikit tertekan. Singkat cerita, Pak Aguso mengantar putrinya pulang setelah lama mengobrol. Namun Canari tiba-tiba menghentikan mobil ayahnya ketika sampai di tengah jalan yang masih jauh dari rumah mereka. Ia tak ingin mengantar Canari sampai ke rumah. Pak, Chan turun di sini aja. Ada yang kelupaan Chan beli tadi. Ucap Chan berpura-pura supaya papahnya tidak curiga apa yang ada di dalam hatinya. Oh iya nak, kamu gak apa-apa turun di sini? Tanya Pak Aguso mengkhawatirkan putrinya yang turun sendirian di persimpangan itu. Gak apa-apa Pak, jangan khawatir. Chan bisa jaga diri kok. Semua baik-baik saja. Chan meyakinkan ayahnya sambil menuju Alfamart di seberang jalan. Pak, aku kesana dulu ya. Iya, kamu baik-baik ya, Papa duluan. Pak Aguso pamit dan kembali melajukan mobilnya. Beberapa menit kemudian, di depan Alfamart Canari sibuk menelpon Santi. San, kamu lagi di mana? Gua lagi di taman dekat kafe. Kenapa? Tanya Santi. Lu kesini dulu. Jemput gua di jalan.
Pelita Simpang 3, depan Alfamart. Iya, lu gak kenapa-napa kan? Tanya Santi yang terdengar mengkhawatirkan Canari, karena tiba-tiba disuruhnya untuk menjemputnya. Gak, tadi gua sama papa. Cuma aku minta papa tadi untuk nurunin gua di sini. Tanpa basa-basi, Santi langsung out ke lokasi yang dibilang Canari. Beberapa menit kemudian, Santi sudah sampai di depan Alfamart. Bunyi klakson motor pun dibunyikan Santi. Lama banget sih. Canari kesal menunggu Santi yang memang tidak terlalu lama. Memang waktunya segini. Lu pikir gua udah mampir gitu? Ayo cepat naik. Suami lu mana? Tanya Santi sambil menyalakan motor metiknya. Dia akhir-akhir ini sibuk San. Bahkan dia sering lembur terkadang nginap di kantor. Perkataan Canari terdengar kecewa saat mengingat kesibukan suaminya. San, nanti malam lu kemana? Rencana sih, pacar gua nanti ajak ke klub malam. Kebetulan ada acara ulang tahun temannya. Jadi dia ajakin gua ke sana. Kenapa emangnya? Tanya Santi. Gua pikir lu gak ada acara. Maunya lu temani nanti gua kalau si Keong itu gak pulang lagi malam ini. Perkataan yang masih terdengar kesal dari bibir Canari. Keong. Itu suami lu On. Yang selalu mengisi baterai lu kalau lemah di ranjang. Sindir Santi. Iya sih, tapi kalau kegini, baterai gua pasti semakin lemah. Kalau dia jarang pulang. Chan malah candain Santi. San, nanti kalau dia gak pulang, gua ikut ama lu ya. Iya boleh, yang penting lu baik-baik aja nanti ama Keong lu. Hehe. Singkat cerita guys, malam itu seperti biasanya Basten tidak pulang ke rumah. Dan Canari menyimpulkan kalau suaminya pasti lembur lagi malam ini di kantor. Jam sudah menunjukkan jam 8 malam, Canari kembali kesal dengan kesunyiannya di rumah. Dan saat itu dia sibuk menelpon Santi. San, kalian udah jalan ya? Tanya Canari saat Santi menjawab teleponnya. Ini siap-siap mau berangkat Chan. San, gua ikut ama kalian lah. Sunyi gua nih di rumah. Suami gua gak pulang. Canari meminta untuk ikut di acara yang dibilang Santi samanya tadi. Oh iya, nanti kami mampir ke rumah lu. Telepon pun mati. Dan Canari langsung siap-siap untuk ikut dengan sahabatnya Santi. Tidak lama setelah itu, Santi menelpon Canari yang sudah sampai di depan rumahnya. Kami udah di depan, lu di mana? Tanya Santi. Iya, ini gua mau keluar, jawab Santi. Nanti kalau Kak Basten pulang, bilang kalau gua lagi sama Santi, ucap Canari sama Biana. Iya Neng, jawab Biana singkat. Mereka akhirnya sampai di klub malam itu, tempat digelarnya acara ulang tahun temannya pacar Santi. Suasana klub malam itu sudah diramaikan oleh para pengunjung yang begitu ramai, karena klub itu merupakan salah satu klub terbesar dan mewah di kota itu. Di sisi lain, Basten ternyata sudah berada di sana bersama dengan sahabat-sahabatnya. Kebetulan mereka ke sana dengan beberapa orang karyawan kantor. Tentunya dengan acara yang berbeda. Canari ikut dengan Santi menghadiri acara ulang tahun. Sementara Basten bersama teman-temannya untuk sekedar refreshing. Walaupun ditemani beberapa wanita malam dan minuman beralkohol. Setelah beberapa menit mengelilingi ruangan itu, mata Canari langsung terpaku saat melihat Basten yang sedang duduk berdampingan dengan wanita lain ditambah dengan gelas bir yang ada di atas meja. Bas, itu no.
ucap Altar saat melihat wajah Canari yang sudah hampir meledak. Apa keong? Tanya Basten yang belum tahu kedatangan istrinya. Itu no, kali ini Altar menunjuk dengan tatapan tajamnya ke arah Canari. Tanpa basa-basi, Basten langsung menghampiri Canari yang terkejut melihat istrinya berada di sebuah klub malam, yang sedang dipenuhi dengan musik Dutch. "Lu ngapain ada di sini?" tanya Basten dengan nada yang begitu keras. "Kenapa emangnya, ada yang salah?" jawab Canari terdengar sangat kesal dan emosi. Di sisi lain Santi berkata, "Chan sama gua di sini, menghadiri acara." Basten langsung memotong pembicaraan Santi. "Diam lu." Amarah Basten semakin meledak. Lanjut ke bab berikutnya.